Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat bergabung di channel saya. Channel yang membahas seputar tentang dunia pekerjaan, edukasi, wirausaha, dan motivasi ya. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas seputar tentang dunia pekerjaan. Dan pada video kali ini, saya tertarik untuk membuat sebuah video edukasi tentang keberadaan sebuah pulau, yang mana pulau ini terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ya. Mungkin pulau ini sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat Kota Baru ya. Mereka menyebut kota ini dengan nama Kota Saranjana ya. Sebagian dari kita yang mungkin tinggalnya jauh dari Kota Baru mungkin baru mendengar atau mungkin tidak kenal sama sekali dengan kota tersebut. Saya pun seperti itu awalnya ya, tapi ketika di tahun 2019-2020 saya ditugaskan perusahaan untuk bekerja di sana ya, di Kota Baru. Dan awalnya saya tidak tahu juga cerita-cerita orang sana seperti itu. Tapi suatu ketika saya dikasih tahu teman saya bahwa di sana ada sebuah cerita tentang sebuah kota, yang mana kota ini adalah kota gaib, kota yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh orang biasa seperti itu. Tetapi kota ini ternyata sangat indah, sangat modern, sangat maju. Ada gedung-gedung tinggi, terus lagi mobil-mobil mewah yang berada di jalan-jalan raya yang luas seperti itu. Dan banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang saya temukan atau mungkin saya dengar ya dari masyarakat sekitar sana tentang cerita dari kota Saranjana. Sebenarnya sih tidak ada yang tahu ya letak dari kota Saranjana itu persisnya di mana ya. Ketika saya di sana, saya pernah mendengar beberapa jawaban dari orang lain ketika saya tanya, di mana sih letak kota Saranjana gitu kan. Oke, yang pertama ada yang menjawab kota Saranjana letaknya itu ada di desa Oka-Oka ya, sekitaran desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru ya. Terus yang kedua, ada juga yang menyebutkan bahwa kota Saranjana itu terletak di sekitaran Pulau Halimun ya. Dan yang terakhir, ada yang menyebutkan bahwa kota Saranjana itu terletak di bukit yang berbatasan dengan laut dan terletak di perbatasan antara Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Kita tidak tahu yang mana yang benar ya. Ya mungkin saja tiga-tiganya benar. Oke, kita akan bahas seputar tentang kota Saranjana. Dan sebelum kita masuk pembahasan, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, apa yang terpikir di pikiran Anda ketika mendengar nama Kota Baru ya? Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa di sana ada banyak sekali tempat wisata yang sangat indah ya, dari pantainya yang bersih ya, terus ada wisata-wisata hutan seperti itu, ada gunung ya yang sangat indah ya dan sangat terkenal sekali, yaitu Gunung Bamega yang ada di sana. Dari keindahan Kota Baru, ternyata ada sebuah cerita dari masyarakat sekitar tentang kota Saranjana ya. Oke, masyarakat sekitar memang meyakini bahwa kota Saranjana itu ada ya, walaupun di peta itu tidak ada. Ada seorang bapak yang bernama Pualeba ya. Pak Pualeba ini beralamat di Desa Tanjung Lalak, yang mana menurut masyarakat sekitar Pak Pualeba ini orang yang bisa masuk atau jalan-jalan ke kota Saranjana seperti itu. Pak Pualeba ini setiap harinya bekerja di sebuah kecamatan yang ada di sana ya, dan Pak Pualeba pun mengakui kalau memang dirinya bisa keluar masuk kota Saranjana ya. Ada beberapa penuturan dari Pak Pualeba tentang kota Saranjana ya. Ada persamaan dan mungkin ada juga perbedaan orang-orang kota Saranjana dengan orang-orang yang ada di dunia nyata ya. Menurut Pak Pualeba, orang-orang kota Saranjana sebenarnya sih sama dengan kita ya. Mereka juga hidup berdampingan ya. Ada laki-laki, perempuan, mereka menikah, mereka bekerja, mereka makan, minum, dan lain sebagainya, sama seperti kita ya. Tetapi ada juga perbedaan-perbedaan yang mana di sana itu dimensi waktu itu berbeda dengan kita ya. Oke, menurut Pak Pualeba, perbedaan waktu yang ada di kota Saranjana dengan yang ada di dunia nyata itu sangat jauh ya. Dan itu terbukti ya. Pernah ada sebuah cerita dari masyarakat sana yang menyebutkan bahwa dulu ada seorang anggota TNI yang kebetulan dia ini habis pulang dari piket ya, dari tugas seperti itu. Dan ketika dia pulang, dia mau buang air kecil ya, karena tidak ada toilet yang di pinggir jalan lain sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk buang air kecil di pinggir jalan ya. Setelah selesai, dia mendengar sebuah teriakan ya, dari dalam hutan ya. Kebetulan di samping jalan itu ada sejenis kayak kebun karet ataupun pohon yang besar seperti itu.
Pak anggota TNI ini mendengar orang minta tolong seperti itu, dan akhirnya dia mencari sumber suara tersebut. Dia coba masuk ke hutan dan tiba-tiba dia menghilang ya. Dan setelah beberapa lama istrinya di rumah bingung, suaminya tidak pulang-pulang. Akhirnya dicari oleh masyarakat sekitar dan ditemukan motornya seperti itu, dan dia dinyatakan hilang. Setelah beberapa tahun dia menghilang ya, tiba-tiba dia kembali pulang ya. Dia keluar dari hutan dan dia mencari rumahnya. Dia sangat ingat rumahnya, istrinya dan segala macam ya. Ketika sampai di rumah, istrinya terkejut ya melihat suaminya datang, padahal udah hilang bertahun-tahun lamanya seperti itu. Tetapi penampilan Pak TNI ini tidak seperti ketika dia hilang ya. Dia ketika pulang itu sudah mempunyai jenggot, terus lagi dia pakai kumis, dia pakai rambutnya udah panjang seperti itu, dan istrinya juga awalnya tidak kenal, dan akhirnya setelah diceritakan bahwa dia telah hilang selama bertahun-tahun lamanya ya. Tetapi anggota TNI ini tidak percaya ya. Dia merasa bahwa dia hilang baru 3 minggu ya. Dia merasa katanya dia jalan-jalan di kota yang sangat indah seperti itu, dan dia disambut sangat baik di sana ya. Orang-orang sana sangat ramah ya. Dan dia merasa bahwa dia hanya 3 minggu ya hilangnya seperti itu, dan ternyata di dunia nyata dia sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Oke, kita kembali ke Pak Poaleba tadi ya. Pak Poaleba juga menyebutkan bahwa di kota Saranjana itu ukuran makanan itu lebih besar daripada yang berada di dunia nyata ya. Kayak beras itu lebih besar katanya ukurannya. Dan di sana juga kayak buah-buahan itu ukurannya beda dengan yang ada di dunia nyata ya. Tetapi ketika buah itu dibawa ke dunia nyata, katanya buah itu akan kembali atau berubah menjadi buah seperti yang ada di dunia nyata. Pak Poaleba juga berpesan bahwa ketika Anda masuk ke kota Saranjana, jangan pernah Anda memakan makanan yang ada di sana ya. Kenapa? Karena ketika orang masuk ke kota Saranjana ya, tiba-tiba dia memakan makanan yang ada di sana, dia akan kesulitan untuk kembali ke dunia nyata. Poaleba pun walaupun dia sering keluar masuk kota Saranjana, katanya dia tidak pernah memakan makanan yang ada di sana. Ada juga pernah saya dengar sebuah cerita bahwa ada sebuah keluarga yang kehilangan keluarganya, yang mana keluarga ini tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata sampai sekarang ya. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Sulaiman ya, yang mana bapak ini Pak Sulaiman ini adalah mantan kepala desa di Teluk Tamiang ya, yang mana beliau kehilangan seorang kakek yang katanya diambil oleh orang-orang Saranjana ya, buat dijadikan imam di masjid yang ada di kota Saranjana seperti itu. Dan sampai sekarang kakeknya tidak kembali. Juga ada cerita dari Pak Bedi ya. Pak Bedi ini seorang nelayan di Teluk Tamiang bagian timur ya seperti itu, dan beliau kehilangan seorang nenek. Neneknya ini ditanyakan kepada orang yang tahu, pada orang alim, ternyata nenek ini berada di kota Saranjana ya. Dan sampai sekarang nenek itu belum bisa kembali ke dunia nyata ya. Oke, juga ada beberapa kejadian yang pernah terjadi ya di Kota Baru, tepatnya di pertengahan tahun 80-an ada sebuah kapal besar yang mengangkut alat berat ya yang datang dari Jakarta ya. Kapal ini mencari alamat ya di Kota Baru ya. Setelah ditanya alamatnya di mana, dan ternyata alamatnya itu ada di Saranjana ya, alamat si pembeli ini. Dan beliau juga mengatakan bahwa si pembeli itu sudah membayar lunas alat berat tersebut ya. Luar biasa. Ada sebuah band papan atas Indonesia yang sangat terkenal sekali ya di tahun 2005 ya. Band ini bernama The Band. Di tahun 2005 dia mengadakan konser di sebuah desa terpencil di Kabupaten Kota Baru ya. Desa ini diyakini masyarakat sekitar adalah kota Saranjana ya, yang mana diperkirakan waktu itu konser ini ditonton oleh kurang lebih sekitar 7.500 sampai 8.000 penonton ya yang membeli tiket ya, di stadion tempat konser tersebut ya. Ternyata ketika konser dimulai itu katanya penontonnya bertambah hampir 2 kali lipat, kurang lebih 14.000 orang ya. Dan anehnya konser ini berjalan tidak seperti biasanya ya. Kalau konser biasa kan mereka akan ikut nyanyi, teriak-teriak, lompat-lompat dan lain sebagainya. Nah, penonton yang ada di sana itu seperti kaku ya, seperti diam, seperti mendengarkan orang ceramah gitu kan, diam ya. Dan ini sangat dingin sekali ya.
Juga terjadi ketika mereka selesai konser ya. Jadi ketika dia mau turun dari panggung ya, dia beres-beres ya, kurang lebih sekitar 5 menit ya. Awalnya sih mereka melihat di bawah itu penonton masih banyak ya. Ketika grup band ini dan kru-krunya mau turun dari panggung, mereka sudah melihat di lapangan tersebut kosong ya. Secepat itu, orang sebanyak itu, padahal pintu dari stadion tersebut atau pintu masuknya itu cuman sedikit ya. Juga pernah terjadi ketika sebuah kapal feri yang berangkat dari pelabuhan Tanjung Serdang menuju pelabuhan Batu Licin ya, itu katanya dipenuhi oleh banyak sekali penumpang ya. Dan ketika sampai di pelabuhan Batu Licin ya, baru merapat kapalnya, ternyata seketika penumpang ini menghilang ya, tinggal sedikit ya. Dan ya Allah alam, kita tidak tahu ya, mungkin menurut masyarakat sekitar, orang-orang yang tadinya banyak itu adalah orang-orang kota Saranjana. Juga pernah terjadi pengakuan dari masyarakat Lontar yang mereka sering mendengar suara bising ya, suara seperti perkotaan seperti itu, lalu lalang mobil ya. Namun ketika dicek ya, ternyata tidak ada orang atau tidak ada mobil yang lewat. Oke, selain cerita dari teman-teman yang ada di sana atau masyarakat sana, saya pribadi pun pernah mengalami hal-hal yang mungkin saya tidak paham ya. Suatu ketika pernah ya, saya menyeberang menggunakan kapal feri. Biasanya saya menyeberang 1 minggu itu 2 kali ya. Senin saya berangkat naik kapal, terus hari Jumatnya saya balik ya ke Banjarmasin menggunakan kapal feri lagi. Jadi 1 minggu 2 kali, dan sebulan saya bisa sampai 8 kali naik kapal tersebut ya. Suatu ketika saya menaiki kapal tersebut di akhir tahun 2019 menuju 2020 ya. Ketika itu keesokan harinya tahun baru kan. Nah, karena ada tugas, saya terpaksa harus berangkat ke sana ya. Jadi ketika saya masuk ke kapal, anehnya kapal tersebut kosong dan tidak ada penumpang lain selain saya ya. Sebenarnya sih selama saya naik kapal tersebut ya, sering sekali saya selalu menemukan banyak sekali penumpang-penumpang lain ya. Tidak pernah saya temukan kapal itu dalam keadaan kosong. Dan kebiasaan ketika akhir pekan, terus hari-hari libur, hari-hari besar ya, tahun baru, itu sebenarnya malahan kapal itu biasanya kelebihan muatan atau penumpangnya sangat banyak sekali ya. Nah, ketika waktu itu saya berangkat dan sampai di pelabuhan kurang lebih jam 6 ya, hampir maghrib waktu itu. Saya masuk ke kapal dan ternyata kapal tersebut kosong. Dan setelah saya masuk, tiba-tiba langsung berangkat ya. Awalnya sih saya merasa santai saja seperti itu. Setelah saya naik ke atas kapal gitu kan, saya perhatikan kursi penumpang juga tidak ada orang ya, cuman ada 1-2 orang, yang itu pun kru kapal atau petugas kapalnya ya. Saya naik lagi ke atas, lantai atasnya ya, biasanya di sana ada ruangan kapten seperti itu kan. Saya perhatikan ke bawah ya, itu memang tidak ada orang, hanya ada 1-2 orang, dan ini sangat aneh ya. Tapi syukurnya saya sampai ke pelabuhan seberang dengan selamat. Pernah juga saya alami kejadian mistis di kos-kosan saya ketika saya tinggal di sana. Jadi kos-kosan itu terletak di atas seperti bukit seperti itu ya. Jadi jalannya pun naik ke atas itu sangat curam. Suatu ketika musim kemarau ya, jadi air di sana itu tidak bisa naik karena posisi kosan kita tinggi, dan kita juga sangat kesusahan air waktu itu. Ketika subuh tiba ya, saya waktu itu mau sholat, tapi karena tidak ada air ya, saya terpaksa harus turun ke kota ya. Dalam artian kita naik motor, kita ngidupin motor, tiba-tiba saya mendengar suara orang tertawa di atas pohon. Kebetulan pohon itu tidak jauh dari rumah kos itu gitu kan, dan kebetulan kos itu pun agak jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya ya. Sebenarnya sih takut juga ya mendengar suara ketawa seperti itu, tapi ya saya yakin ketika ada hal-hal yang menakut-nakuti kita dan kita takut, biasanya itu akan lebih menakuti kita ya. Tapi kalau kita coba berani, dia akan mungkin menghilang. Oke, makhluk gaib sebenarnya memang ada ya.
itu dijelaskan di agama kita, ya kita juga harus meyakini bahwa mereka itu juga hidup seperti itu dan berdampingan dengan kita ya. Wallahu alam, dan semoga cerita ini bisa bermanfaat dan kita sebagai manusia itu lebih menghargai ketika berada di sebuah tempat ya, agar kita lebih berhati-hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.